Kali ini saya akan menceritakan ada seorang anak berusia 3 tahun yang hilang secara tiba-tiba di dalam hutan taiga Siberia selama 12 hari 12 malam dan hanya ditemani oleh seekor anak anjing kesayangannya. Dan bagaimana dia bisa bertahan sama berhari-hari tanpa makan maupun minum serta berlindung dari buasnya hewan di hutan taiga Siberia. Gimana kisah lengkapnya? Mari kita bahas. Gadis ini bernama Karina Cikitova. Dia tinggal di desa Olom, Republik Saka. Dan ia lahir dari ibu yang bernama Talina yang berusia 18 tahun pada saat itu di tahun 2010. Dan pada tahun 2014 ketika Karina dinyatakan hilang, Karina sudah berusia 3 tahun 8 bulan. Dan ibunya bernama Talina berusia 21 tahun. Dan banyak orang berspekulasi kalau ibu Karina masih terlalu muda hingga lalai dalam menjaga anaknya. Jadi pada akhir bulan Juli 2014, seorang anak yang bernama Karina Cikitova, yang dimana pada saat itu Karina sedang di rumah neneknya di sebuah daerah yang bernama Olom, yang merupakan desa kecil yang hanya ditinggali beberapa kepala keluarga. Dan di desa itu dikelilingi dengan hutan yang sangat gelap dan rawa-rawa. Desa Olom ini merupakan desa yang jauh dari perkotaan. Dari desa ke perkotaan terdekatnya aja tuh berjarak sekitar 70 km. Kalau dibayangkan, kayak dari Jakarta ke Serang lah kurang lebih. Sampai akhirnya di pagi hari, ibu Karina yang pada saat itu berusia 21 tahun sedang mengerjakan pekerjaan di loteng jerami, yang dimana Karina dan anak anjing kesayangannya itu biasa bermain di halaman depan rumahnya. Sang ibu pun tidak merasa khawatir, dan ibunya berpikir ada nenek yang menjaganya. Namun sang nenek yang seharusnya mengawasi cucunya, sang nenek pun ternyata tertidur setelah sarapan. Ketika sang nenek bangun, sang nenek mengira kalau Karina sudah bersama ibunya. Namun setelah malam hari, keduanya berkumpul bersama. Tetapi sang ibu dan nenek tidak melihat Karina berada di rumah. Sehingga ibu Karina dan neneknya menarik kesimpulan bahwa Karina sudah bersama ayahnya, yang dimana ayah dari Karina pada saat itu sudah pisah dengan Talina dan membangun rumah tangga dengan wanita lain. Dan yang dimana pada saat itu ayah Karina sempat mengabarkan kalau ia berencana akan datang ke desa Olom untuk membawa putrinya bersamanya selama beberapa hari. Setelah 3 hari kemudian ayah Karina datang ke desa Olom sendirian. Sang ibu pun menanyakan kepada mantan suaminya itu di mana Karina. Sang ayah pun mengaku tidak pernah membawa Karina pergi karena sang ayah sedang melakukan perjalanan bisnis yang mendesak pada saat itu. Hingga pada saat itulah orang-orang di desa Olom baru menyadari bahwa Karina dan anak anjing kesayangannya tidak ada di desa Olom. Sang ayah pun langsung pergi ke pusat kota untuk melaporkan bahwa putrinya telah hilang. Hingga akhirnya operasi pencarian pun dilakukan di hari itu juga, dan berita tentang hilangnya Karina pun tersebar dengan cepat hingga dapat mendatangkan relawan sebanyak 70 orang untuk melakukan pencarian di mana Karina berada. Pencarian pun dilakukan dengan cara berjalan menyisiri hutan hingga sore hari. Akhirnya pencarian itu pun belum menemukan titik terang hingga akhirnya pencarian itu dilakukan kembali esok hari. Dan di hari keempat, pencarian pun dimulai di pagi hari, yang dimana pencarian itu tidak hanya menyisiri hutan, tapi ada juga yang menggunakan drone. Namun hingga sore hari, pencarian itu pun lagi-lagi belum menemukan titik terang. Hingga akhirnya pencarian itu dilanjutkan di hari kelima. Dan di hari kelima, pencarian pun masih menggunakan metode yang sama dengan menyisir hutan dan juga menggunakan drone. Setiap harinya, pencarian itu pun dilakukan hingga harapan pun semakin menipis. Karena di zona pencarian, ada seorang relawan yang melihat beruang yang sedang berkeliaran di dalam hutan. Dan mulai berpikir sepertinya tidak mungkin untuk menemukan Karina di dalam hutan. Apalagi Karina pada saat itu berusia 3 tahun 8 bulan. Dan bagaimana bisa anak usia 3 tahun dapat bertahan di hutan taiga Siberia yang terkenal masih banyak beruang dan hewan-hewan buas lainnya. Namun dengan batin seorang ibu Karina pun meyakinkan para relawan tersebut kalau anak yang bernama Karina Cikitova masih hidup di dalam hutan. Akhirnya penyelamatan pun dilakukan hingga hari ke-9. Setelah melakukan penyisiran lebih dalam lagi, namun setelah menyisiri hutan, para relawan itu melihat seperti ada boneka yang sedang bergerak yang sangat kurus dengan kondisi yang sangat kotor. Tim penyelamat pun semakin mendekat untuk memastikannya. Dan ternyata itu seekor anak anjing yang sama yang pada waktu itu bermain dengan Karina di halaman rumahnya sebelum menghilang. Hingga akhirnya penyelamat mengerahkan anjing pelacak untuk mengikuti anak anjing tersebut. Namun akhirnya upaya itu pun gagal dikarenakan anjing pelacak tersebut kurang terlatih.
Dan setelah hari ke-11 penyelamatan, para penyelamat pun menemukan jejak kaki anak kecil, dan di sini harapan para penyelamat pun bangkit kembali. Namun setelah mengikuti jejak itu, ternyata jejak itu putus dan tidak ada tanda-tanda jejak kaki Karina lagi. Namun dengan hal ini adalah sebuah bukti kalau ternyata Karina masih hidup. Hingga akhirnya di hari ke-12 pencarian pun dilakukan kembali. Namun tanpa diduga, ketika anggota penyelamat sedang mencari dan menyisiri semak belukar, mereka melihat ada sebuah gerakan dari jauh. Setelah regu penyelamat mendekat, tak lama kemudian terlihat tangan mungil yang muncul dari semak belukar tersebut dan seperti memberitahu kalau ia adalah Karina yang hilang. Setelah menemukan Karina, relawan yang bernama Anthony Borisov dan memberitahu kalau Karina sudah ditemukan. Namun kondisi Karina saat itu pun sangat kurus dan sangat kotor. Karina tampak benar-benar ketakutan, lengan dan kakinya pun terdapat luka yang merupakan dari gigitan nyamuk yang digaruknya. Sementara Karina hanya mengenakan kaos dan celana legging tanpa mengenakan sepatu. Ia kemudian meminta air dan mengatakan bahwa ia ingin makan dan sambil menangis. Sampai akhirnya regu penyelamat pun membawa Karina ke pusat kota dengan menggunakan helikopter agar Karina mendapatkan perawatan di sana. Setelah 20 hari di rumah sakit, kondisi Karina pun membaik dan regu penyelamat hingga media di sana pun meliput Karina untuk menanyakan bagaimana Karina dapat hilang dan bertahan hidup selama 12 hari di hutan taiga Siberia. Dan Karina mengakui bahwa ia tersesat di dalam hutan ketika ia sedang asik bermain dengan anak anjingnya dan terus masuk lebih dalam ke hutan tersebut hingga akhirnya Karina pun nyasar dan tidak dapat kembali ke desa di mana ia tinggal. Tim penyelamat pun sangat kebingungan karena secara fisik Karina tidak mungkin bisa bertahan selama hampir 2 minggu dalam kondisi hutan yang sangat ekstrim. Dan dalam 12 hari, Karina kehilangan sepertiga beratnya. Dan selama 12 hari tersebut, Karina mengaku hanya makan buah beri dan minum air sungai. Dan untuk menghangatkan dirinya di malam hari, Karina meringkuk bersama anjingnya dan mencabut potongan rumput untuk alas tempat tidurnya. Dengan terjadinya peristiwa ini, kehidupan Karina pun berubah dengan perhatian yang luar biasa tertuju pada gadis kecil itu pasca kejadian tersebut. Dan setahun kemudian, sebuah tugu peringatan didirikan untuk Karina dan anak anjing tersebut di sebuah bandara Yakutsk. Karina juga melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Koreografi. Kini, Karina menari balet dan bermimpi untuk tampil di Swan Lake. Begitulah kisah dari Karina Chikitova yang hilang selama 12 hari 12 malam dan akhirnya berhasil ditemukan dengan selamat. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena saya akan menceritakan kisah nyata menarik dan kasus-kasus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.